Kamu terjaga, bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi. Sikat gigi, pasta gigi, siap. Kamu nyalain keran. Tunggu. Kamu nggak butuh air untuk dapat senyum sempurna. Gosok gigi kering adalah metode gosok gigi manual tanpa memakai air atau pasta gigi. Air bikin bulu sikat lebih lunak, jadi nggak bisa melakukan tugasnya sepenuhnya. Bulu sikat yang lebih kaku lebih baik dalam membersihkan plak dari gigimu. Jadi, pegang sikat gigimu dengan sudut 45 derajat di garis gusi dan lakukan gerakan memutar kecil menyapu gigimu. Iya, gitu aja. Jangan lupa, gosok juga bagian dalam gigi bawah dan atas serta gusimu. Begitu selesai dengan gosok gigi kering, ikuti dengan gosok gigi biasa pakai air dan pasta gigi. Supaya gosok gigi kering bisa maksimal, jangan buru-buru. Beri waktu antara 5-20 menit. Kamu nggak harus menghabiskan seluruh waktu itu di kamar mandi kok. Sambil nonton TV atau baca buku juga boleh. Fokus saja menggosok gigi dan jangan sampai ada yang terlewat. Gosok gigi kering membuat gigimu lebih putih dan lebih sehat karena kamu jadi gosok gigi lebih lama. Rasa mint segar dari pasta gigi memberimu ilusi kalau mulut dan gigimu lebih bersih setelah beberapa detik menggosok. Tanpa pasta gigi, kamu bisa merasakan bakteri dan bagian-bagian mulut yang butuh perhatian khusus. Begitu kamu sudah membersihkan plak, ion-ion fluorida dan daya pemutih pasta gigimu pasti bisa langsung mencapai permukaan gigimu. Alasan lain untuk mencobanya adalah kamu bisa menambah 1 kali gosok gigi per hari. Kamu bisa bawa sikat gigi di tas dan memakainya setengah jam setelah makan siang. Cara ini membantu banget kalau kamu penyuka teh, kopi, buah beri, atau saus tomat yang bisa meninggalkan noda di gigimu. Ini juga berguna banget buat traveler yang lupa bawa pasta gigi atau nggak nemu wastafel. Kamu bisa pakai obat kumur mint atau yang biasa setelah gosok gigi kering. Dan jangan lupa cuci sikat gigimu minimal sekali sehari untuk mencegah bakteri menumpuk. Keringkan sikat gigi di antara pemakaian dengan menegakkannya tanpa penutup. Tips lain yang bisa kamu coba untuk gigi yang lebih putih adalah menggosok gigimu dengan pasta stroberi yang 100% alami. Ambil stroberi segar dan lumat dengan sendok. Campur dengan garam paling halus yang bisa kamu temukan. Oleskan pasta yang didapat pada sikat gigi dan gosok lembut gigimu selama beberapa menit, lalu kumur sampai bersih. Untuk melindungi email gigimu, lakukan ini maksimal sekali tiap 2 minggu. Dan jangan khawatir, kamu masih tetap bisa makan stroberi di antara rentang waktu itu. Kulit pisang mengandung bahan-bahan yang melarutkan plak gigi dan membantu mempertahankan warna gigi yang sempurna. Gosokkan bagian dalam kulit pisang pada gigimu di kedua sisi dan tunggu 5-7 menit. Lalu sikat gigimu dan kumur-kumur. Ulangi sesering yang kamu suka. Jika kamu larutkan 5 tetes minyak tea tree murni dalam segelas air dan berkumur dengannya tiap hari, setelah gosok gigi, kamu akan melihat gigimu jadi lebih putih cuma dalam beberapa minggu. Supaya efeknya lebih memukau, lakukan pembersihan gigi tambahan dengan setetes minyak tea tree 1 atau 2 kali seminggu maksimal. Kamu bisa memakai jus lemon sebagai deodoran organik murni ramah lingkungan yang sehat. Potong aja lemon jadi 2 dan gosokkan ke ketiakmu. Bakteri penyebab bau akan tersapu oleh asam sitrat dalam air lemon. Kalau nggak bisa beli lemon, dan kamu tiba-tiba merasa butuh deodoran buatan sendiri, kamu bisa pakai irisan lemon dari gelas minummu di kafe. Bisa juga kok. Oh iya, kalau kamu pakai deodoran biasa dan itu bikin ketiak bajumu bernoda, air lemon juga bisa membantu. Campurkan saja dengan air dengan perbandingan yang sama, gosokkan ke noda, dan biarkan baju kering sendiri. Kamu bisa bikin ikal sempurna tanpa pakai catokan panas loh. Pertama, pakai kondisioner tanpa bilas di rambut yang agak basah. Lalu bagi rambutmu dan lilitkan ke kaos kakimu. Biarkan semalaman dan kamu akan bangun dengan ikal lembut pagi harinya. Kartu nama atau kartu kredit bisa membantu mengoleskan maskara tanpa merusak eyeshadow di kelopak matamu. Ambil sebuah kartu, bersihkan dengan tisu atau sanitizer, dan tempelkan di tepi kelopak matamu. Tekan sedikit. Sekarang kamu bisa memakai beberapa lapis maskara. Usapkan aplikatornya ke arah atas kartu. Dengan begini, tiap bulu mata akan tersapu maskara dari dasar sampai atas tanpa bekas maskara di kelopak mata. Kalau kamu ingin cat kukumu lebih cepat kering, celupkan saja ujung jarimu ke dalam air es begitu kamu selesai mengoleskan warna favoritmu. Nah, kukumu akan siap dalam sekejap.
Gunakan maskara di akar rambutmu saat kamu butuh sentuhan cepat. Kalau rambutmu pirang, kamu bisa membeli maskara emas dan mencoba trik ini. Samarkan uban pada rambut warna gelap dengan maskara hitam atau coklat. Eyeshadow dengan warna yang cocok juga bisa untuk mengakali ini. Agar alismu tampil lebat alami, coba gosokkan spuli alis di atas sabun batangan basah. Lalu sisir alis seperti yang biasa kamu lakukan dengan gel. Tiap helai alis akan berdiri sekarang, memberimu tampilan yang halus. Pelembab, primer, foundation, lalu bedak untuk hasil akhir matte. Mungkin kamu harus mempertimbangkan lagi urutan pemakaian make up ini. Mulailah dengan pelembab dan sedikit bedak, lalu tambahkan sedikit spray dan primer, dan akhiri dengan foundation. Dengan cara ini, make upmu akan bertahan lebih lama dan kamu bisa tampak tetap segar di hari-hari panas. Untuk melindungi pakaianmu dari listrik statis, buat beberapa bola dari aluminium foil dengan diameter sekitar 7 cm. Biasanya, 3 bola semacam ini akan cukup membantu. Pastikan bolamu halus, tekan bagian-bagian yang menonjol. Terus masukkan bola-bola itu ke dalam mesin cuci supaya bersentuhan dengan cucian basah bersih kalau mesin cucimu memakai kombinasi pencuci pengering. Atau dalam pengering terpisahmu. Saat baju-bajumu saling bergesekan, muatan positif dan negatif dilepaskan. Muatan itu melakukan pertukaran dan saling berinteraksi. Begitu pengeringan selesai, pakaian dengan muatan yang berbeda akan saling melekat. Bola-bola foil itu akan mengatasi masalah ini sampai 6 bulan. Toner cair biasanya bagus untuk membersihkan kotoran, make up, dan keringat dari wajahmu. Tapi, kalau tonermu nggak cocok untukmu, kamu bisa memakainya untuk membersihkan cermin, ubin, dan meja dapur tanpa merusaknya. Kamu bisa memakai buat mencuci ponsel atau keyboardmu. Peranti ini mengumpulkan banyak kotoran dan bakteri, dan harusnya nggak dicuci dengan air. Toner juga bisa bantu kalau kamu butuh mendisinfeksi tanganmu dengan cepat dan bisa menjadi alternatif hand sanitizer yang bagus. Kalau punya krim yang nggak kamu suka, coba pakai untuk barang-barang kulitmu. Buat menyegarkan tampilan sepatu atau favoritmu, oleskan sedikit krim di atasnya, dan barangmu akan kayak baru lagi. Kamu juga bisa oleskan krim ke sepatu musim dingin, sebelum menyimpannya untuk musim panas buat kamu yang tinggal di negara 4 musim. Ide lain adalah memakai krim untuk mengatasi rambut berantakan. Nggak kayak hairspray yang bikin rambutmu keras dan lengket, krim yang dioleskan akan menghaluskan rambut. Krim juga bisa bantu kamu melepaskan cincin yang nyangkut di jari ketika jari membesar karena alasan tertentu. Ada satu senyawa penting di dalam aspirin yang berkhasiat anti radang dan menjadikannya eksfoliator yang sangat bagus. Senyawa itu adalah asam salisilat. Nggak heran kalau bahan ini dipakai dalam banyak sampo anti ketombe. Kamu bisa mendapatkan manfaat terbaik dengan memakai 2 tablet aspirin. Hancurkan sampai jadi serbuk dan campur dengan sedikit sampo yang biasa kamu pakai. Pijit-pijit ke rambutmu kayak pakai sampo biasa. Biarkan beberapa menit lalu bilas dengan air. Ada alasannya kenapa banyak merek kosmetik memakai kopi untuk produknya. Kopi bisa membuat rambutmu lebih tebal, memberi warna ke kulitmu, dan merangsang metabolisme. Susu juga bisa dibilang superhero kalau soal menyelamatkanmu dari tanda-tanda penuaan. Susu mengeksfoliasi kulit dan melembabkan seluruh wajahmu. Jadi, ambil 2 wadah kaca dan isi salah satunya dengan ampas kopi. Dan di wadah yang kedua, isi dengan susu. Lebih baik lagi, susu segar. Kamu harus mendapatkan pasta kental saat mencampur kedua bahan ini. Jadi takaran yang tepat adalah setengah sampai 1 sendok makan susu untuk 1 sendok makan kopi. Aduk campuran itu sampai jadi pasta kental. Pasta pun siap dan bisa kamu pakai di seluruh wajah kecuali area mata. Biarkan selama 15 sampai 20 menit supaya kamu mendapatkan manfaat terbaik masker. Lalu kamu bisa membilasnya dengan air hangat. Wah, lihat kamu glowing sekarang. Bicara soal riasan wajah, dan aku akan membahasnya. Tahukah kamu bahwa orang Romawi kuno menggunakan bahan kimia beracun untuk riasan, meskipun mereka tahu bahwa bahan kimia tersebut sangat berbahaya? Berikut ini adalah ritual dan tren kecantikan yang gila dari zaman kuno hingga masa kini.
Dahulu, kecantikan ada harganya. Orang Romawi menggunakan bahan-bahan beracun bersama dengan kosmetik yang sehat dan organik. Dan ya, sejak awal mereka sadar bahan-bahan kimia ini nggak berbahaya. Berikut adalah 3 bahan yang mereka gunakan demi kecantikan. Yang pertama adalah sinabar. Ini adalah campuran bahan kimia yang berbahaya. Zat ini mengandung sulfida merkuri merah dan timbal merah. Para wanita menggunakan sinabar sebagai perona pipi. Untungnya, para wanita di Yunani kuno punya alternatif organik untuk bahan mengerikan ini. Misalnya, kelopak bunga mawar. Tapi apakah kamu akan terkejut mendengar keracunan merkuri masih ada sampai sekarang yang disebabkan beberapa produk perawatan kulit? Bahan jahat kedua yang mereka tambahkan ke dalam rutinitas riasan mereka adalah kohl. Ini adalah zat beracun dengan banyak risiko. Misalnya, dapat menyebabkan kram perut. Namun, kohl merupakan salah satu produk kecantikan paling populer saat itu dan digunakan di semua tempat, dari Timur Tengah hingga Afrika. Ketika membayangkan Cleopatra, kamu mungkin membayangkannya dengan riasan mata yang dramatis. Dia dipercaya menggunakan eyeliner kohl loh. Namun, kohl berbeda dari jenis kosmetik lainnya karena nggak hanya digunakan untuk kecantikan. Orang Mesir kuno percaya kohl punya manfaat spiritual dan pengobatan. Mereka yakin zat hitam ini dapat melindungi mata mereka dari sinar matahari. Ditambah lagi, ini adalah penghormatan untuk dewa Mesir Horus dan mata elangnya, serta perlindungan dari roh-roh jahat dan kemarahan dewa-dewa lain seperti Ra yang merupakan dewa pemandu sorak. Kamu tahulah, Ra. Bagaimanapun, saat ini sebagian besar dunia telah berhenti menggunakan kohl sebagai eyeliner. Meskipun di beberapa bagian dunia seperti India, orang-orang masih menggunakannya. Aku akan menyebutkan pemutih lebih dari sekali dalam video ini karena orang-orang dari berbagai peradaban dan era yang berbeda ingin mendapatkan tampilan kulit seputih kapur. Orang Romawi menggunakan zat yang disebut kerusit, yang berarti gula timbal dalam bahasa Latin. Orang-orang kelas atas ingin membuat wajah mereka terlihat lebih cerah. Namun, meskipun beberapa orang Romawi memilih untuk menggunakan zat pemutih yang berbahaya ini, yang lain memilih cara lain, debu kapur. Tentunya, alternatif ini jauh lebih aman. Timbal adalah zat yang sangat beracun yang dapat menyebabkan kulit pecah, bahkan konsekuensi yang lebih buruk. Tapi orang Romawi memasukkannya ke dalam prosedur kosmetik mereka. Timbal juga digunakan sebagai pewarna rambut. Nggak berhenti sampai di situ. Para ahli percaya bahwa peralatan memasak yang dilapisi timbal menyebabkan keracunan dalam jangka panjang yang dapat membawa keruntuhan kekaisaran. Selanjutnya, dari abad ke-15 hingga abad ke-18, kulit dengan warna paling putih adalah penampilan paling keren yang bisa kamu dapatkan. Jadi, orang-orang mengoleskan campuran timbal putih dan cuka pada wajah mereka. Campuran ini membuat kulit mereka terkelupas. Mereka kemudian mengoleskan timbal sulfat untuk menghilangkan bintik-bintik. Dalam jangka panjang, rutinitas ini mengakibatkan kerusakan permanen. Kulit akan mengalami berbagai macam masalah. Jadi, orang menggunakan produk lain untuk menutupi ketidaksempurnaan ini. Tapi, kamu tahu bagaimana kesehatan kulit bekerja? Sekali kamu mencoba menyembunyikan sesuatu, kamu hanya akan memperburuk keadaan. Dan sekali kamu memulai, kamu nggak bisa berhenti. Ngomong-ngomong, kalau kamu hidup di zaman Yunani kuno, kamu nggak mungkin membiarkan alismu apa adanya. Alis yang menyatu adalah bagian dari standar kecantikan yang diinginkan. Frida Kahlo akan menjadi lebih ikonik saat itu. Orang dengan alis yang menyatu dianggap murni dan cerdas. Wanita yang nggak punya alis menyatu mewarnai bulu kambing dan menggunakannya untuk menyambung alis mereka. Sekarang, setelah mendengar lebih banyak tentang standar kecantikan di masa lalu, kita bisa lanjut dengan beberapa praktik dari Asia. Mari mulai dengan kebiasaan mengikat kaki di Tiongkok. Di sana, paket kecantikan termasuk memiliki kaki yang kecil, yang kecilnya nggak wajar. Mode ini berlangsung selama berabad-abad, dari sekitar abad ke-13 hingga abad ke-20. Pihak berwenang secara resmi melarang praktik ini pada tahun 1912. Jadi apa sebenarnya kebiasaan ini? Ada pepatah yang bilang, pengantin yang paling diinginkan adalah yang punya kaki sepanjang 8 cm. Pepatah ini begitu kuat hingga para wanita muda harus mengikat kaki mereka sejak usia dini. Pengikatan kaki adalah prosedur yang menyakitkan dan sulit yang memengaruhi para wanita. Dengan perban yang begitu ketat, tulang-tulang mereka nggak tumbuh secara alami dan benar. Kaki orang dewasa akan menjadi sangat kecil dan berbeda dari yang seharusnya. Sekarang, mari beralih dari kaki ke tangan. Mode digunakan sebagai kesempatan untuk memamerkan status sosial. Bangsawan punya kuku yang mencapai 25 cm, seperti yang bisa kamu bayangin.
kamu nggak bisa melakukan apapun dengan kuku sepanjang itu, bahkan memegang sendok atau menyisir rambut. Itulah alasannya mereka punya pelayan untuk membantu mereka dengan tugas sehari-hari. Ditambah lagi, mereka mengenakan aksesoris kuku khusus yang terlihat seperti sangkar kuku yang melindungi kuku dari kecelakaan. Pelindung kuku ini terbuat dari emas, jadi mereka juga bisa menunjukkan betapa istimewa pemiliknya. Mari berteleportasi ke Jepang, ke masa ketika gigi hitam sedang populer. Praktik membuat gigi menjadi hitam disebut ohagoru. Itu adalah simbol kedewasaan dan kecantikan. Larutan penghitam gigi mengandung serbuk besi, cuka, teh, dan beberapa bahan lainnya. Campuran ini nggak bikin noda permanen atau kerusakan pada gigi, tapi baunya sangat nggak enak. Jika kamu punya urat nadi yang menonjol pada masa pra-revolusi Prancis, kamu adalah pusat perhatian. Urat nadi biru dianggap sebagai tanda kebangsawanan dan melambangkan hak istimewa. Saat itu, para wanita menggunakan pensil biru untuk mewarnai garis-garis urat nadi mereka, misalnya di tangan. Ratu Elizabeth I mungkin adalah pencipta tren karena mengecat wajahnya agar terlihat putih dan seperti hantu. Seperti yang telah kusebutkan, orang-orang biasa menyiram wajah mereka dengan riasan putih di era yang berbeda. Namun, mereka yang hidup di abad ke-19 mengambil langkah lebih jauh dengan wafer arsenik. Ya, arsenik memang menghilangkan sel darah merah dalam tubuh. Hasilnya, kulit yang lebih putih. Namun, kulit pucat yang sempurna harus dibayar mahal. Orang juga bisa mengalami pendarahan internal, rambut rontok, kebutaan, dan konsekuensi lainnya. Demikian pula, tampilan tuberkulosis yang terkenal di kalangan orang Victoria. Penyakit ini menyebabkan bibir merah, pinggang kurus, dan kulit pucat. Meromantisasi itu, aku tahu, sangat mengganggu. Ada tanaman beracun bernama belladonna yang berarti wanita cantik. Para wanita menggunakannya untuk melebarkan pupil mata sehingga mata mereka terlihat lebih gelap dan lebih ekspresif. Dari situlah nama tanaman itu berasal. Dahi yang lebar dikagumi pada abad pertengahan. Orang-orang mencabut bulu mata dan alis mereka. Mereka juga mencabut garis rambut untuk membuatnya mundur lebih jauh ke belakang kepala. Mereka percaya ketika punya dahi yang tinggi, mereka menyerupai bayi. Dan karena bayi masih polos dan murni, mereka juga akan terlihat seperti ini. Kuharap sih mereka nggak meniru kebiasaan bayi yang lain. Yang berikutnya sama sekali nggak punya tujuan kosmetik. Marie Curie menemukan radiasi pada tahun 1898. Penemuannya mengubah banyak hal dalam dunia medis. Produsen kosmetik ingin dapat keuntungan dari penemuan ini. Itulah sebabnya perusahaan mulai menggunakan radiasi dalam produk mereka. Mereka langsung menggunakannya sebelum menganalisis efek yang dapat ditimbulkan. Pada tahun 1920-an dan 30-an, beberapa perusahaan mengiklankan krim, sabun, dan produk kecantikan yang mengandung radioaktif. Aku tahu ini sulit dipercaya. Kalimat-kalimat yang mereka gunakan adalah kalimat-kalimat seperti merevitalisasi kulit dan energi bercahaya. Ya, bagaimana dengan kilau yang sehat? Sekarang beberapa penyebutan kehormatan. Bulu mata palsu pernah dijahit ke kelopak mata. Korset pada abad ke-18 dan ke-19 sangat ketat hingga mengubah kerangka wanita. Tren-tren ini terlihat aneh dan kejam bagi kita, tapi jangan meremehkan kekuatan adat, tradisi, dan persepsi. Mungkin 100 tahun kemudian, orang-orang akan melihat kita dan mengatakan hal yang sama tentang praktik kecantikan abad ke-21. Apakah kamu ikut merasakan kegilaan ini? Atau ingin mendengar lebih banyak tentang tren kecantikan yang menyeramkan dari masa lalu? Jangan lupa berikan komentar ya. Rebahan di kasur empuk pasti enak banget nih. Kamu punya rutinitas khusus sebelum tidur nggak? Kalau rambutmu panjang, mungkin kamu terbiasa mengikatnya kan? Kebiasaan ini ternyata nggak baik untuk rambutmu loh. Ada yang beranggapan rambut yang dikuncir saat tidur bisa mencegahnya dari kusut dan kerusakan. Hal ini justru bisa memicu rambut rontok atau bahkan menyebabkan kondisi kesehatan bernama traksi alopecia. Gejala awalnya berupa benjolan kecil di kulit kepala yang kelihatan seperti jerawat. Kalau kondisi ini kamu biarkan dengan terus-terusan menguncir rambut, kemungkinan besar rambutmu akan semakin rontok. Penderita traksi alopecia juga bisa mengalami gatal-gatal, bercak merah di kulit kepala, dan kulit kepala bersisik. Untungnya, semua efek negatif ini bisa dihilangkan dengan stop menguncir rambut sebelum tidur. Dengan begini, proses pertumbuhannya bisa lebih optimal. Tapi ada juga hal-hal lain yang perlu kamu hindari selain menguncir rambut. Menggelung, mengepang ketat, atau memakai roll rambut sebelum tidur juga bisa merusak rambut indahmu. Jadi sebaiknya gerai rambutmu aja ya.
Rambutmu juga perlu rileks di malam hari setelah seharian kamu tata kan? Supaya rambutmu nggak menutupi wajah saat tidur, pakai aja syal sutra atau satin. Kamu juga bisa memakai topi tidur. Dengan begini, rambutmu nggak akan kusut dan gampang patah. Tapi ternyata, nggak cuma menguncir rambut sebelum tidur loh yang bisa berdampak negatif pada tubuh dan kualitas tidurmu. Ada sejumlah kebiasaan sepele yang ternyata bisa membahayakan kesehatanmu. Dan aku punya daftarnya. Simak terus videonya sampai habis ya. Tidur dengan perut lapar. Kalau kamu lagi ikut program diet sampai nggak boleh makan di jam-jam tertentu, bisa-bisa kamu malah akan menyiksa diri. Tidur dalam keadaan kenyang memang kurang baik. Tapi kalau perutmu kosong, efeknya malah lebih parah. Jadi sebaiknya isi perutmu dengan makanan tinggi protein dan serat untuk meningkatkan metabolisme. Dengan begini, berat badanmu akan tetap terjaga. Selain itu, kalau tubuhmu nggak mendapat energi sebelum tidur, kadar insulinnya akan turun. Efek ini bisa membahayakan bagi penderita diabetes. Orang sehat pun bisa bangun tidur dengan kepala pusing atau pening. Tidur tengkurap. Kamu terbiasa tidur dengan posisi tengkurap ya? Coba deh perhatiin ini baik-baik. Tidur tengkurap adalah posisi yang paling buruk. Saat tidur tengkurap, ruas tulang belakang dan punggungmu semakin tegang, sehingga ototmu akan terus berkontraksi selama istirahat. Tulang belakang yang terus tegang begini bisa menyebabkan nyeri dan mati rasa di berbagai bagian tubuh. Tidur tengkurap juga bisa menyebabkan masalah pada leher karena posisinya terus bengkok sepanjang malam. Dokter menyarankan agar kita tidur telentang atau menyamping aja. Membuka medsos. Banyak orang sudah tahu gadget di tempat tidur bisa bikin mereka kurang tidur. Cahaya biru yang terpancar bisa memperlambat produksi melatonin alias hormon tidur. Kalau keseringan menatap layar gadget, matamu juga bisa terganggu. Cahaya biru bisa ngerusak sel peka cahaya di retina. Matamu akan semakin tegang saat kamu melakukan kebiasaan buruk ini di kegelapan, terutama sebelum tidur. Hal ini juga bisa menyebabkan gangguan penglihatan parsial atau permanen. Nah, sekarang kamu udah tahu kan? Berolahraga. Jadwal padat dan pekerjaan sehari-hari bisa membuatmu nggak punya banyak pilihan. Akibatnya, kamu cuma bisa berolahraga sebelum tidur. Tapi saat kamu berolahraga agar tetap kuat dan ramping, bisa-bisa jerih payahmu ini akan sia-sia. Latihan fisik yang berlebihan akan membuatmu tetap waspada dan sulit tidur. Kalau kamu kurang tidur, tubuhmu akan mengurangi produksi hormon pembentuk otot, lalu membuatnya menyusut. Jadi kalau kamu pengen tubuhmu makin bugar, berolahragalah di pagi hari. Nggak melakukan peregangan. Ingat baik-baik ya, nggak berolahraga sebelum tidur bukan berarti kamu harus menghindari semua aktivitas fisik. Peregangan ringan justru bisa mencegah kram kaki di malam hari. Kejang otot ini bisa sangat menyakitkan dan benar-benar menyiksa. 60% orang dewasa di Amerika Serikat aja udah ngerasain efek buruknya. Meski belum tahu pasti penyebab kram kaki malam hari, para ahli menyarankan peregangan otot secara teratur untuk mengurangi risikonya. Tapi jangan sampai berlebihan juga ya, biar kamu nggak nyeri otot ketika tidur. Menaruh segelas air di dekat tempat tidur. Banyak orang melakukan kebiasaan ini untuk berjaga-jaga. Kalau mereka haus setelah bangun di malam hari, sebagian orang lebih milih minum air putih di pagi hari setelah mereka bangun. Padahal air yang didiamkan semalaman akan terasa kurang enak karena karbon dioksida bercampur dengan air. Sisa airnya juga bisa ditempeli debu atau dihinggapi serangga. Meski hal ini nggak menyebabkan masalah kesehatan, sebaiknya minum air segar atau air botol aja lah. Tidur bareng anabul. Kira-kira kenapa bisa gini ya? Penyebabnya bukan cuma karena bulunya yang nempel di tempat tidur loh. Kalau anabulmu terbiasa menjalani pemeriksaan rutin ke dokter hewan, berarti kamu aman, karena kamu nggak akan berisiko tertular penyakit. Tapi kalau sistem kekebalan tubuhmu kurang prima, kemungkinannya akan bertambah. Kita nggak dianjurkan untuk tidur bareng anabul, apalagi bagi orang tua dan penderita diabetes. Lagi pula, siklus tidur manusia berlainan dengan hewan. Anabul lebih banyak terjaga di malam hari, dan kamu bisa bete di pagi hari kalau ikut-ikutan begadang. Dan parahnya lagi, anjing cenderung menguasai tempat tidur, dan kamu cuma akan disisain sedikit. Anjingku si Pitung juga gitu. Terus aku mengusirnya dari tempat tidurku apa enggak? Enggak lah.
Kalau kamu suka tidur bareng hewan peliharaanmu nggak? Tidur saat rambutmu masih basah. Ada yang bilang tidur dengan rambut basah bisa bikin kita sakit. Tapi kamu nggak akan masuk angin kok cuma dengan tidur dalam kondisi begini. Saat basah, rambutmu masih sangat lemah. Jadi saat tidur, rambutmu akan sering bergesekan dan menimbulkan kerusakan. Selain menyerap air, kain bantal juga menyerap minyak alaminya. Makanya, rambutmu akan kelihatan kusam dan kurang mengkilap saat kamu bangun. Air dan kondisi hangat juga menjadi faktor utama yang dicari bakteri agar bisa beranak pinak di bantalmu sehingga kamu lebih mudah jerawatan. Salah milih sarung bantal. Mukamu bersentuhan dengan sarung bantal lebih lama dari kain lainnya. Makanya, kamu perlu beli sarung bantal berbahan sutra agar wajahmu kelihatan glowing. Sutra dikenal memiliki sifat hipoalergenik alami serta tahan terhadap jamur dan tungau debu. Udah klop banget tuh kayaknya. Kain ini juga bisa membantu kulitmu menjaga kelembaban alaminya. Produksi sutra memerlukan bahan kimia yang jauh lebih sedikit daripada kain lain di pasaran. Dengan begini, mukamu bisa terhindar dari paparan zat berbahaya. Teksturnya yang halus juga bisa mencegah bahannya cepat kusut. Nggak punya waktu untuk rileks. Tidak meluangkan waktu untuk bersantai. Kita hidup di zaman yang bikin stres, dan banyak dari kita harus menjalankan banyak tugas. Makanya kita perlu belajar rileks dan nyiapin diri secara mental sebelum tidur. Ada banyak masalah kesehatan yang berkaitan dengan kecemasan dan stres. Misalnya, kembung, mengertakkan gigi, sindrom iritasi usus, dan diabetes. Banyak orang juga nggak sempat menikmati me time mereka untuk melepas stres sampai waktu tidur. Kamu bisa mandi air hangat, jalan-jalan di taman, atau bermeditasi untuk meningkatkan kesehatanmu. Gimana? Kamu malah bingung? Ya udah, langsung tidur aja kalau gitu. Tomat sangat bagus untuk salad dan juga wajah. Sungguh, tomat bisa menenangkan kulit, mengeksfoliasi, bahkan membantu menyembuhkan luka bakar ringan dan sedang. Selain itu, berkat kandungan vitamin C yang sangat tinggi, tomat memiliki sifat anti penuaan. Menempelkan es batu dari tomat setiap hari, membantu mengencangkan kulit dan membuat pori-pori tampak lebih kecil. Hei, lalu kamu bisa membuat saus dengan itu. Bercanda. Rambut wajah bisa terlihat jelek dan sangat sakit saat dihilangkan, tapi tomat bisa membantu di sini. Alih-alih menggunakan pinset, coba campuran ini. Campurkan 2 sendok makan puree tomat, 2 sendok makan tepung beras, dan 1 sendok makan madu. Oleskan adonan itu pada rambut wajah, tunggu hingga mengeras lalu gosok. Ini juga membantu memutihkan kulit. Tomat juga penyelamat kulit terbakar. Gosok area yang terbakar sinar matahari dengan tomat dan madu, diamkan 15-20 menit, lalu bilas. Kedua bahan ini kaya antioksidan dan memiliki sifat antibakteri. Itu yang dibutuhkan kulit rusak. Scrub bibir seringkali dijual dalam kemasan kecil yang harganya terlalu mahal. Jadi, cobalah buat scrub sendiri dari 1 sendok makan gula tumbuk, setengah sendok makan lemon, dan setengah sendok makan madu. Aduk untuk mendapatkan kekentalan merata. Gosokkan dengan lembut ke bibir, dan voila, semua lipstik akan cocok untukmu sekarang. Dan sisanya bisa kamu tambahkan ke es teh. Jika alergi madu, kamu bisa menggunakan minyak zaitun sebagai gantinya. Kamu juga bisa mengganti gula coklat dengan oatmeal jika ingin eksfoliasi lebih lembut. Tambahkan beberapa tetes minyak esensial lavender untuk efek antibakterinya. Tambahan bagus lainnya adalah minyak almond untuk nutrisi ekstra dan bubuk akar bit jika ingin memberi warna merah muda pada bibir. Minyak lavender juga bagus untuk rambut, bahkan dapat membantu mencegah kerontokan rambut musiman. Tambahkan beberapa tetes minyak lavender ke sampo atau kondisioner dan kamu akan langsung melihat perbedaannya. Tapi jangan langsung menambahkan minyak ke botol, minyaknya akan terpisah. Dan jangan menggosoknya langsung ke kulit kepala. Campurkan sampo dan minyak di telapak tangan. Minyak tea tree dapat ditambahkan ke sampo untuk menghilangkan ketombe secara alami. Bahkan ada beberapa solusi di sini. Kamu juga bisa mencoba mencampurkan sari lidah buaya dan vitamin E cair, lalu oleskan langsung ke akar rambut. Diamkan sekitar 1 jam, lalu keramas seperti biasa.
Kunyit sangat bagus untuk masker wajah alami. Ini juga bisa dikombinasikan dengan yogurt atau susu. Kunyit sebenarnya bagus untuk mengatasi masalah kesehatan tertentu. Kunyit dapat membantu menghilangkan bekas luka, terutama bekas jerawat. Mint dan lemon cocok dengan teh, tapi pori-pori terbuka tidak terlalu menyukainya. Campur bubuk mint dan air lemon untuk membuat adonan. Oleskan ke area pori-pori yang tampak terbuka, diamkan sekitar 20 menit dan selesai. Pisang tumbuk dapat memberikan efek ajaib pada tumit pecah-pecah. Oleskan satu pisang ke tumit dan diamkan sekitar 10 menit. Cara lain untuk menghaluskan tumit adalah dengan merendamnya dalam obat kumur. Tuang obat kumur ke bak, lalu rendam kaki sekitar 45 menit. Bilas dengan air hangat. Kakimu juga tidak akan bau mulut lagi. Jangan buang kulit pisang. Kulit pisang sangat bagus untuk eksfoliasi dan membuka pori-pori tersumbat. Gosokkan saja sisi berdaging dari kulitnya langsung ke kulitmu. Biarkan residunya di wajahmu sekitar 10 menit, lalu bilas dengan air hangat. Lihat, kini kulitmu bersih. Kekurangan vitamin C, paparan sinar matahari berlebih, kekeringan, dan terutama kurang tidur dapat menimbulkan lingkaran hitam di bawah mata. Tentu, kamu bisa menyembunyikannya dengan concealer, tapi gliserin, air mawar, dan air lemon dapat membantu menghilangkannya. Campurkan 2 sendok makan gliserin, 1 sendok makan air mawar, dan 1 sendok air lemon, lalu oleskan tepat di bawah mata dengan kapas. Pijat area itu selama beberapa menit dan diamkan semalaman. Cuci bersih di pagi hari. Jika warna rambut alamimu terang, tapi kamu ingin membuatnya lebih terang lagi, tak perlu melakukan bleaching. Madu dan kayu manis bisa menghasilkan keajaiban. Madu mengandung hidrogen peroksida, dan kayu manis ampuh untuk mengaktifkannya. Rambutmu tak akan berwarna pirang platinum, tapi campuran ini masih bisa membuat rambut sekitar 2 tingkat lebih terang. Namun, jika kamu ingin mendapatkan warna rambut yang lebih kaya dan lebih gelap, coba masker kopi. Oleskan kopi hitam yang baru diseduh langsung ke rambut. Jangan lupa tunggu sampai dingin dulu, atau bisa dicampur dengan kondisioner rambut favoritmu. Kakao juga bagus untuk menggelapkan rambut. Isi sekitar setengah botol sampo dengan kakao. Warna rambut akan menjadi lebih gelap, juga wangi. Ini juga sangat menutrisi dan membuat rambut tumbuh lebih cepat. Kentang dapat membantu meringankan bintik hitam bekas jerawat. Kupas dan haluskan kentang, lalu peras airnya. Oleskan airnya dengan korek kuping ke bintik hitam yang ingin kamu hilangkan. Diamkan sekitar 15 menit hingga 20 menit, lalu bersihkan dengan air dingin. Lakukan 2 kali seminggu. Kamu akan melihat bintik-bintik itu memudar secara bertahap. Labu air adalah bahan lain yang bisa kamu makan dan gunakan sebagai obat kulit alami. Pilihan terbaik adalah membuat es batu dari labu air. Kupas labu air, parut, dan peras airnya. Kamu juga bisa menambahkan air mawar. Tuang campuran itu ke cetakan es batu, bekukan, dan gunakan kapanpun kamu ingin menyegarkan kulit. Zinc yang dikandungnya membantu menghilangkan jerawat, sementara antioksidan dan vitamin C merawat kerutan. Waxing mungkin saja mahal, jadi buat sendiri saja dengan gula. Campur 1 cangkir gula, 1/4 air, dan 3 sendok makan air lemon. Aduk rata, lalu panaskan sekitar 10 menit. Saat adonan berubah coklat, kamu bisa tambahkan 1 sendok makan gliserin jika ingin mendapatkan efek melembabkan, tapi itu opsional. Hentikan pemanasan sampai konsistensinya sedikit lebih kental dari madu. Kamu harus melakukan uji alergi dulu. Komedo terbuka bisa dengan mudah dipencet, tapi sulit memencet komedo tertutup. Beberapa tetes minyak tea tree yang dilarutkan dalam air akan bekerja lebih ampuh. Campur 2-3 tetes minyak esensial dengan 1/4 cangkir air. Oleskan ke komedo tertutup selama 15 menit untuk menghilangkannya secara bertahap. Ini juga cukup ampuh untuk jerawat biasa.
Kamu bisa membuat kosmetik sendiri di rumah, termasuk alas bedak. Kamu hanya butuh seperempat cangkir tepung Garut untuk pengental, sedikit bubuk kakao untuk mendapatkan warna yang tepat, sedikit kayu manis dan jahe bubuk sekitar seperempat sendok makan, dan sekitar 2 sendok makan tanah liat kaolin yang bisa kamu beli di toko obat. Simpan di tempat kering di mangkuk non-logam. Ini bagus untuk kulit sensitif, tapi lakukan uji alergi sebelum menggunakannya. Gula coklat dan minyak kelapa adalah bahan bagus untuk mencerahkan ketiak. Sebelum mandi, oleskan beberapa tetes minyak kelapa ke area ketiak. Lalu pijat dengan gula coklat dan bilas. Ini juga memiliki efek eksfoliasi yang bagus. Teh kamomil sangat ampuh jika kamu ingin menenangkan diri, tapi juga bagus untuk mengobati luka. Ini memiliki efek antibakteri dan antiinflamasi. Teh ini juga dapat membantu menghilangkan ketombe jika kamu membilas rambut menggunakannya setelah keramas secara teratur. Selain itu, teh kamomil mengurangi bengkak di sekitar mata saat dioleskan dengan kapas. Terung kaya antioksidan dan dapat membantu mengencangkan kulit. Kupas dan paruh terung, lalu peras sarinya dan tambahkan ke masker alami favoritmu. Ini juga dapat menggantikan air mawar atau jus labu air jika tidak ada. Kamu bisa mencoba membuat es batu terung untuk menyegarkan diri di pagi hari. Campuran kopi bubuk, bubuk kakao, minyak kelapa, dan madu adalah minuman segar, tapi sangat bagus sebagai pewarna alis. Sikat alis dan aplikasikan secara merata pada alis. Diamkan 10 hingga 15 menit. Efeknya tidak akan awet, tapi ini alami, melembabkan, dan menutrisi kulit. Aromanya juga sangat harum. Punya alis yang harum itu bagus kan?